Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang bentuk fisik Nabi Isa yang sebelumnya sudah kita jelaskan terkait bagaimanakah pemahaman Al-Quran terkait dengan pengangkatan Nabi Isa dan juga di manakah Nabi Isa akan kembali turun. Malam ini kita akan membicarakan tentang bentuk fisik daripada Nabi Isa alaihi salam. Setidaknya ada 3 hadis yang paling masyhur terkait dengan bentuk fisik daripada Nabi Isa alaihi salam, yaitu 2 hadis dari Abdullah bin Umar dan 1 hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Di dalam hadis yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah. Di saat aku tidur, aku melihat diriku sendiri sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Fa idza rajulun adamu sabtu sya'ri baina rajulain. Lalu aku melihat ada seorang laki-laki yang memiliki kulit kecoklatan dan rambutnya lurus berada di antara 2 orang laki-laki. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, fa amma Isa fa ahmaru ja'dun 'aridus sadri, bahwasanya Isa alaihi salam maka kulitnya itu merah, ja'dun badannya tegap, 'aridus sadri dadanya melebar atau bidang dadanya lebar. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait pertemuan beliau dengan Nabi Isa pada saat Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Isa, dan saat itu ketika kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan terkait dengan sifat Nabi Isa kepada para sahabatnya dengan mengatakan, wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an. Aku melihat Isa itu laki-laki dengan tinggi yang sedang, marbu' al-khalqi, sedang, tidak panjang tidak pendek, ilal humrati wal bayadi, di mana kulitnya merah keputih-putihan, was sabtar ra'si, dan rambutnya menjadi lurus. Jadi itulah 3 hadis yang menceritakan tentang sifat Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita bahas terkait dengan sifat yang pertama, yaitu warna kulit Nabi Isa. Ada 3 hal yang kita pahami dari hadis yang sudah kita bacakan, bahwa di hadis yang pertama Nabi Isa disebut kulitnya berwarna coklat, sedangkan di hadis yang kedua disebut berwarna merah, sedangkan di hadis ketiga disebutkan bahwa kulitnya itu dengan bahasa ilal humrati wal bayadi, mengandung unsur merah dan putih. Nah, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa warna pada kulit manusia di dalam bahasa Arab tidak sama dengan warna pada umumnya. Jadi kalau disebut warna kulit merah, itu bukan berarti merah. Nah, berbeda kalau misalkan kita sebut kulit buku berwarna merah, itu tidak sama dengan arti merah pada kulit. Nah, lantas kenapa kemudian dalam 2 riwayat tersebut ada yang satu disebut dengan coklat, ada yang satu disebut dengan merah? Yang harus kita pahami, kata coklat itu sebenarnya adalah jenis kulit yang berada di antara kulit putih dan kulit hitam. Jadi dia tidak putih juga tidak hitam. Orang sekarang mungkin menyebutnya dengan istilah sawo matang. Itu disebut dengan coklat. Jadi Nabi Isa itu tidak berkulit putih. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Isa itu kok dalam sejarah itu kok mirip seperti orang-orang Mesir di wilayah selatan yang kulitnya agak gelap, memang betul. Nabi Isa itu tidak putih kulitnya.
Nah, penyebutan kata merah itu menunjukkan bahwa bukanlah diartikan kulit Nabi Isa itu merah seperti merahnya kulit Dajjal yang bermakna putih kemerah-merahan. Tapi merah itu menunjukkan ada unsur kemerahan pada kulit Dajjal. Dalam bahasa yang lain, kita pahami bahwa merah di situ tidaklah sama dengan merah yang disebutkan pada kulit Dajjal. Hal ini ditegaskan oleh Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis lainnya dari Abdullah bin Umar untuk memperjelas kata ahmar dengan mengatakan, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, la wallahi, tidaklah demi Allah, ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Isa ahmar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut Isa itu kulitnya merah. Walakin qala, akan tetapi Rasulullah bersabda, bainama ana naimun ta'atuful bil Ka'bah. Tatkala aku sedang tidur, aku bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ini ketika beliau melihat diri beliau di dalam tidurnya. Fa idza rajulun adamu sabtu sya'ar. Maka aku melihat laki-laki yang mempunyai kulit berwarna coklat, rambutnya lurus. Nah, lalu beliau tanya, siapa orang ini? Dijawab oleh orang-orang yang ditanya oleh Rasulullah, hadza ibnu Maryam. Ini adalah ibnu Maryam, putra Maryam. Maka Imam Nawawi mengatakan begini terkait dengan hadis-hadis atau perbedaan lafaz hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat yang disebutkan bahwa beliau memiliki kulit berwarna merah, dimungkinkan adanya kesalahan atau kesilapan dari perawi hadis. Nah, kata beliau, karena ketika meriwayatkan secara lafaz dimungkinkan salah, harusnya ditulis ahadam, maka ditulis jadi ahmar. Nah, atau kemungkinan lain, kata beliau, dimaksudkan bahwa kedua unsur warna tersebut ada pada kulitnya Nabi Isa. Baik itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik itu coklat maupun itu merah. Akan tetapi yang dimaksud coklat merah di sini bukan coklat dan merah yang sesungguhnya, itu kata Imam Nawawi, tetapi yang mendekati keduanya. Nah, berarti kalau kita pahami dari sisi ini, yang mendekati merah menunjukkan warna putih dan mendekati warna coklat, ya sawo matang lah kalau bahasa kita hari ini. Nah, jadi tidak putih Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang kedua, bentuk rambut Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat yang satu disebutkan dari 3 hadis yang sudah kita bacakan di awal, bahwa beliau itu memiliki rambut dengan redaksi sabtu sya'ar, lurus rambutnya. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebut ja'dun, keriting. Nah, kata para ulama, khususnya Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, ada kitabnya tuh di bawah, kalau mau teman-teman mau cek, kata ja'dun itu secara bahasa lawan dari kata sabtun, artinya keriting, karena sabtun itu lurus. Tetapi secara bahasa ja'dun itu punya 2 makna, bisa dipakai pada rambut, bisa dipakai pada badan, tubuh. Nah, kalau digunakan pada rambut maka maknanya keriting, kalau digunakan pada badan maknanya tegap. Maka kata para ulama, dari sisi ini kata ja'dun tersebut tidak diartikan dengan keriting. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, maka riwayat yang mengatakan bahwa tubuhnya Nabi Isa alaihi salam itu ja'dun, itu bukan dalam makna keritingnya rambut, tapi menunjukkan posisi tubuh yang tegap. Nah, karena bisa diartikan pada rambut, bisa juga diartikan pada tubuh. Nah, kalau diartikan pada rambut maka akan bertabrakan dengan hadis yang mengatakan rambutnya Nabi Isa alaihissalam sabtun, lurus. Nah, maka dari sisi ini dapat dipahami sampai di sini ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam kulitnya
coklat, sawo matang lah kalau bahasa kita, rambutnya lurus. Nah, kemudian postur tubuh Nabi Isa alaihi salam. Postur tubuh Nabi Isa alaihi salam tadi sudah dijelaskan pada saat menyebut kata ja'dun, yang berarti tubuhnya tegap. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa beliau itu marbu'al khalqi, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Jadi sedang. Nabi Isa itu sedang. Kemudian disebutkan juga bahwa beliau itu aridus sadri, bidang dadanya itu lebar, yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu orang yang sangat gagah. Sangat gagah. Nah, sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa pada saat Isra dan Mi'raj, lalu menjelaskan sifat Nabi Isa, mengatakan rab'atun ahmar, rab'ah tegap, gagah, ahmar merah, ka'annama kharaja min dimas, seakan baru keluar dari kamar mandi. Jadi kata ahmar pada hadis ini disebutkan bahwa Nabi Isa itu seakan keluar dari kamar mandi. Artinya bercahaya, artinya bersinar. Nah, para ulama menjelaskan makna ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu artinya Nabi Isa itu rambutnya lurus, kulitnya coklat, dan wajahnya itu berseri-seri. Tidak ada cacat sama sekali, baik dari bentuk fisik maupun benda kulitnya. Bersih, tegap, bersih. Jadi ini salah satu penciptaan Allah kepada makhluk yang indah. Ini meyakinkan kita bahwa ciptaan Allah terhadap Nabi dan Rasul itu adalah ciptaan yang indah. Semua kita diciptakan oleh Allah dengan cara yang indah, tapi ciptaan yang paling indah itu ada pada Nabi dan Rasul. Maka jika ditanya apakah sifat Nabi Isa alaihi salam, kita jawab, yang pertama, beliau mempunyai tinggi badan yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah, sedang. Yang kedua, bidang dadanya lebar. Beliau gagah karena disebut dengan kata rab'ah, tegap. Kemudian kulitnya berwarna sawo matang dengan rambut yang lurus. Nah, itu ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini yang mirip Nabi Isa dengan ciri itu? Nggak ada ya? Nah. Saya Ustaz agak hitam, rambut tak lurus. Subhanallah. Baik. Nah, itulah ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam. Nah, selanjutnya tugas-tugas Nabi Isa alaihi salam setelah diturunkan oleh Allah. Nah, di sini ada beberapa tugas yang saya tulis ya. Nah, di situ ada apa? Menghancurkan salib, membunuh babi, apalagi? Menghapus jizyah, kemudian membunuh, menghadirkan kesejahteraan, dan terakhir tidak ya, cuma 4 ya. Oh, baik. Nah, coba kita lihat tugas-tugas Nabi Isa alaihi salam berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai ke sana, saya baca dulu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku dalam genggamannya Allah, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam, sungguh Nabi Isa alaihi salam atau putra Maryam itu akan turun dan waktunya sudah sangat dekat. Itu kata Rasulullah. Hakaman muqsitan, seorang pemberi hukum yang adil. Fayaksiras salib, maka beliau kemudian menghancurkan salib. Wa yaqtulal khinzir, membunuh babi. Wa yadha'al jizyah, menghapus jizyah. Wa yafidhal malu hatta la yaqbalahu ahad,
harta benda berlimpah ruah sehingga tidak ada satu orang pun yang mau menerima harta dari orang lain. Semua orang kaya saat itu. Jadi kalau mau kaya hiduplah sampai masa Nabi Isa. Kenapa sekarang ada orang miskin? Berarti Nabi Isa belum turun. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Isa sudah turun, masih banyak orang miskin. Itu dalil. Karena dalam hadis disebut harta melimpah ruah. Itu dalil, bukti secara hukum agama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, fala yaksiranna as-salib, maka sungguh akan menghancurkan salib, wala yaqtulanna al-khinzir, akan membunuh babi, wala yad'anna al-jizyah, dan juga akan menghapus jizyah, wala tutrakanna al-qilas fala yus'a 'alaiha. Pada saat itu onta-onta muda ini kan disukai biar untuk bisa dipelihara. Itu ditinggalkan begitu saja tanpa diikat. Tapi tidak ada satupun orang yang mau mengambilnya. Udah terlalu kaya. Saya kalau ngambil tuh nggak ada tempat letakkan lagi. Kenapa? Kandang saya aja udah penuh. Nggak ada tempat taruh. Sehingga nggak ada orang. Jadi kalau nanti punya Ferrari letakkan nggak ada yang curi. Kalau sekarang cepat hilang. Apa memang ada masih Ferrari? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hanya contoh saja, gurauan saja. Ya. Walatadhabanna syahna, saat itu dendam kusumat akan hilang. Nggak ada lagi orang saling mendendam saat itu. Wattabaghut, kebencian juga hilang. Wattahasud, saling dengki. Jadi nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi benci, nggak ada lagi dengki. Hilang semuanya, semua orang bersaudara saat itu. Walayad'uwanna ilal mal, lalu kemudian menyerukan kepada harta, supaya ada orang ngambil sedekah, ada orang ngambil zakat. Fala yaqbaluhu ahad, nggak ada orang yang mengambilnya, karena semua sudah cukup pada masa Nabi Isa alaihi salam. Nah, maka dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan beberapa tugas Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, menghancurkan salib. Imam Az-Zaidani dalam kitab Mafatihnya menyebutkan begini, bahwa yang dimaksud salib itu kayu yang melintas di bagian atas, yang biasanya jadikan simbol agama Nasrani, baik adanya patung atau gambarnya Nabiullah Isa ataupun tidak. Itu namanya salib. Jadi baik yang ada foto, ada gambar, ada patung ataupun tidak. Nah, orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu mati disalib sebagai bentuk penebusan dosa. Dalam bahasa yang lain, tidak ada agama Nasrani kalau tidak meyakini itu. Jadi dia wajib meyakini itu. Kalau tidak meyakini hal tersebut, maka tidak mungkin kemudian adanya agama Nasrani. Maka kenapa Nabi Isa diperintahkan untuk menghancurkan salib? Karena pada salib tersebut ada simbol penyembahan kepada beliau. Maka beliaulah orang yang paling berhak untuk menghancurkan salib dari semua orang yang ada, termasuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau orang yang disembah. Untuk membuktikan bahwa beliau bukan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa beliau hanyalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Nah, itulah kenapa salib mesti dihancurkan. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi agama Nasrani. Karena orang yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai Tuhan, hari ini mengatakan dirinya adalah Rasulullah. Nah itu. Kemudian tugas yang kedua, membunuh babi. Tadi sudah kita bacakan juga ayatnya. Babi di dalam syariatnya Nabi Isa sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Hukumnya haram. Tidak boleh makan babi dalam syariatnya Nabi Isa. Sama hukumnya dengan syariat Nabi Muhammad. Itu kesamaan syariat. Karena nanti ada syariat yang berbeda, ada syariat yang sama. Nah, pembunuhan kepada babi itu untuk membuktikan supaya orang tidak lagi mengkonsumsi babi. Tidak lagi ada orang yang makan babi, karena itu adalah binatang yang diharamkan oleh Allah, baik kepada umat Nabi Isa maupun kepada umat Nabi Muhammad. Jadi dalam bahasa yang lain, Islam meyakini
bahwa Nabi Isa tidak pernah menghalalkan babi. Yang menghalalkan babi adalah pengikutnya. Kemudian jadi masalah. Ini menjadi sangat masalah yang besar. Kenapa? Karena masalah penghalalan babi ini pun juga jadi masalah besar di dalam teks-teks kitab suci yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Misalkan kita baca dalam kitab Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ayatnya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Kemudian dalam kitab Ulangan 14 ayat 8 disebutkan juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jelas, yang disebut adalah babi hutan. Itu sebabnya kemudian orang-orang Nasrani hari ini dimanapun memakan babi, selama itu bukan babi hutan. Jadi kalau babi kampung, babi gunung masih bisa, nggak boleh babi hutan. Tapi ini jadi masalah serius. Kenapa masalah serius? Karena kata babi di sini itu ketika ada dalam berbagai versi Bible itu jadi bermasalah. Karena berbeda-beda kata yang digunakan. Contoh misalkan di dalam versi King James. King James itu Bible yang ditulis atas perintahnya Raja James. Tahun 1611 pertama sekali dicetak. Nah, di dalam versi King James disebut kata babi itu dengan and the swine. Pakai swine. Swine itu semua jenis babi. Semua jenis babi, babi muda, babi tua, babi liar, babi nggak liar, itu swine namanya dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam versi yang lain, yaitu dalam versi Katolik interkonfesional disebut kata pig. Pig biasanya sering dipakai untuk babi yang masih muda. Yang menarik lagi, di dalam Bible-nya bahasa Indonesia, misalkan versi bahasa Indonesia masa kini, itu terjemahannya jangan makan babi. Sedangkan dalam versi kitab terjemahan baru diartikan juga babi hutan. Jadi ini yang mana? Benar, babi apa babi hutan? Persoalannya menjadi rumit. Kenapa menjadi rumit? Karena bahasa Ibrani untuk kata babi hanya satu kata. Khazir. Mau dia babi sawah, babi hutan, babi kampung, babi rumahan, tetap namanya khazir. Ada babi rumahan. Tetap babi khazir nama satu. Tidak ada babi hutan, babi non hutan, itu nggak ada bahasa Ibraninya. Hal yang sama juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hanya mengenal satu kata khinzir. Mau dia babi hutan itu khinzir. Babinya yang dipelihara khinzir, yang diternak juga khinzir. Sama dengan bahasa Ibrani. Pertanyaannya, dari mana muncul kalimat babi hutan itu? Dari versi terjemahan. Dimulai dari Yunani, berpindah ke Inggris, berpindah ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena manuskrip asli dalam bahasa Ibrani ataupun Aramaiknya tidak punya. Tidak ada. Karena manuskrip tertuanya berasal dari bahasa Yunani yang merupakan terjemahan. Karena Nabi Isa tidak bicara bahasa Yunani, apalagi bahasa Inggris. Mungkin saat itu belum ada lagi bahasa Inggris mungkin saat itu. Ya kan, apalagi bahasa Indonesia. Pernah dengar bisa bicara bahasa Indonesia? Enggak mungkin, mesti tidak mungkin. Jadi baik bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu bukan bahasa Nabiullah Isa. Meskipun ada yang lucu. Saya tiba-tiba mencari masalah ini, ketemu satu video yang mengatakan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syed itu turunnya di Indonesia. Itu ada lebih kacau lagi itu. Jadi cerita Nabi itu udah di karang-karang lah sesuka hati lah. Nah, turunnya di Indonesia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada saja cerita yang aneh-aneh. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa klaim Islam bahwa Nabi Isa itu mengharamkan babi itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sama syariat Nabi Isa dalam hal ini dengan syariat Nabi Muhammad. Maka ketika beliau turun, syariatnya yang sudah diubah ini ingin dikembalikan kepada syariat semula.
Maka babi dibunuh sebagai simbol pengharaman babi itu tidak pernah berubah dari sejak dulu sampai sekarang. Maka harus dibunuh babinya sebagai simbol. Nah, yang menarik ada satu riwayat ditampilkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Imam Tabrani punya kitab Mu'jam itu 3 kitab hadisnya. Satu Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kedua Al-Mu'jamul Awsat, yang ketiga Al-Mu'jam Al-Asghar. Al-Akbar, Mu'jam Al-Akbar itu yang besar, Al-Awsat pertengahan, Al-Asghar itu yang kecil. Jadi beliau ada kitab hadis Mu'jam yang masyhur. Lalu Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Imam Tabrani meriwayatkannya dari jalan periwayatan Abu Saleh dari Abu Hurairah. Dan hadis ini kata beliau tidak mengapa. Dalam redaksi beliau la ba'sa bih. Kalimat la ba'sa bihi tidak mengapa, kalau diartikan secara bahasa Arab artinya tidak mengapa, menunjukkan hadis tersebut bukan hadis lemah. Tapi juga bukan hadis sahih. Nah, antara hadis sahih dengan hadis lemah adalah hadis hasan. Berarti hadis ini bisa dijadikan rujukan. Apa yang menarik? Ada tambahan kata. Tambahan katanya fayuksiras salib wa yaqtulal khinzir wal qirt. Menghancurkan salib, membunuh babi dan monyet, kera. Jadi ada tambahan kata kera. Nah, sekarang pertanyaannya, tetapi riwayat kera ini dia riwayat yang bersifat ahad. Ahad itu periwayatannya itu sangat sedikit. Sejauh ini yang saya tahu itu ya jalur periwayatannya Imam At-Tabrani saja. Nah, tapi hadisnya hasan, kurang masyhur dibanding dengan hadis lain yang berbicara tentang pembunuhan babi. Nah, namun demikian tetap oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani karena beliau menganggap hadisnya hasan, itu dikatakan sebagai dalil bahwa yang dibunuh bukan hanya babi tapi juga kera. Timbul pertanyaan. Kita sudah paham hikmah pembunuhan daripada babi. Lantas apa hikmah pembunuhan kera? Wallahu a'lamu bishawab. Kemungkinan besar kalau kita kaitkan dengan pembunuhan babi sebagai bentuk untuk menghapus syariat yang salah atau syariat yang sudah dirubah, maka kemungkinan juga pembunuhan kera juga berlaku hal yang sama. Kenapa? Karena mungkin sudah dipahami akan muncul sebuah pemahaman nanti di akhir zaman yang mengatakan bahwa manusia ini tidak diciptakan oleh Tuhan tapi berevolusi dari monyet, dari kera. Sehingga membunuh kera sebagai simbol untuk penghapusan ateisme. Dimungkinkan seperti itu mananya. Wallahu a'lamu bishawab. Bisa dipahami kira-kira ya? Sudah 2. Tugas daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, menghapus jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu harta yang diambil yang harus dibayarkan oleh kafir dhimmi. Disebut kafir karena dia tidak mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dhimmi karena itu bukan kafir yang boleh diperangi, di mana darahnya haram untuk ditumpahkan. Bahkan bukan hanya haram ditumpahkan, haram bagi muslim memaksa dia untuk masuk Islam. Haram hukumnya berdasarkan dalil la ikraha fid din. Lantas kenapa diambil jizyah? Jizyah ini seperti pajak yang bersifat mengikat dan wajib bagi seorang khalifah muslim untuk diambil daripada orang-orang non muslim. Itu apa? Karena dia tinggal di wilayah kaum muslimin, dia bisa mencari makan di wilayah kaum muslimin dan dijamin keselamatan dan diberikan perlindungan oleh negara. Nah, maka diganti dengan jizyah. Nah, jizyah atau pajak ini pun tidak banyak. Di dalam mazhab Syafi'i misalkan, angka yang harus dibayar oleh seseorang yang misalkan dikenakan jizyah itu, maka
Jika dia kaya, dia harus bayar 4 dinar. Jika dia sedang kekayaannya 2 dinar. Tapi kalau dia miskin, bukan miskin sih, sangat kurang, maka dibayarnya 1 dinar. Kalau nggak punya sama sekali, maka boleh tidak dibayar. Buat makan aja nggak cukup misalkan, nggak bisa apa-apa, nah itu boleh nggak dibayar. Nah, begitulah aturan Islam kepada orang muslim jizyah. Nah, sekarang kalau itu hukumnya ada pada syariat Nabi Muhammad, kenapa Nabi Isa ingin menghapus jizyah? Bukankah menghapus jizyah itu membatalkan syariat Nabi Muhammad? Bukankah kemudian Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah bersama dengan syariat yang baru? Apakah bisa kita katakan bahwa kemudian syariat Nabi Muhammad bukan syariat terakhir? Buktinya jizyah dibatalkan. Kata Imam An-Nawawi, ini syariatnya Nabi Muhammad termasuk pada pembatalan jizyah. Walaupun tidak dibatalkan oleh Rasulullah, tapi beritanya dari Nabi. Jadi pembatalan dilakukan oleh Nabi Isa itu bukan syariat beliau, syariatnya Rasulullah. Cuma tidak dibatalkan pada saat Rasulullah hidup, tapi akan dibatalkan pada saat Nabi Isa turun. Ini masuk dalam bab nasikh mansukh namanya. Nasikh hukum baru yang menghapus hukum lama. Contoh, dulu kita menghadap ke arah Baitul Maqdis kaum muslimin, lalu menghadap ke Masjidil Haram. Salat menghadap ke Masjidil Haram disebut nasikh, penghapus. Sedangkan hukum menghadap ke arah Baitul Maqdis disebut dengan mansukh, yang terhapus. Jadi pengambilan jizyah ini itu mansukh nantinya, dihapus dengan hukum yang baru di mana jizyah tidak lagi berlaku. Apa sebabnya? Karena Nabi Isa alaihi salam tidak menerima lagi jizyah karena tidak dibolehkan pada masa beliau ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman akan diperangi sampai habis. Sehingga hanya ada satu agama pada masa Nabi Isa, yaitu Islam. Kalau tidak, kesejahteraan tidak muncul karena barokah tidak ada, rahmat tidak ada. Rahmat dan barakah baru muncul ketika semua orang sujud kepada Allah. Maka untuk mencapai itu wajib diperangi. Maka tidak lagi diambil jizyah. Kenapa tidak diambil jizyah? Karena nggak ada lagi orang non muslim. Semuanya sudah muslim. Tidak ada lagi kaum pagan, tidak ada lagi penyembah berhala, tidak ada lagi Hindu, tidak ada lagi Buddha, tidak ada lagi Nasrani, tidak ada lagi Yahudi. Pada saat masa Nabi Isa, itulah akhir dari semua sejarah agama. Berhenti semua sejarah agama di situ. Yang ada hanya Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Di ayat yang lain, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Yang lain itu bukan berasal dari Allah. Itu redaksi Al-Qur'annya seperti itu. Nah, baik. Yang terakhir, menghadirkan kesejahteraan. Terkait dengan menghadirkan kesejahteraan ini sudah kita bacakan tadi riwayat-riwayatnya, akan tetapi saya ingin menambahkan satu riwayat lagi supaya kemudian memberikan pemahaman yang utuh kepada kita seperti apakah yang dimaksud dengan kesejahteraan itu. Ada riwayat dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allad." Para nabi itu saudara seayah. Wa ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka bermacam-macam. Makanya kenapa Nabi ketika mengatakan Isa akhi, Isa saudaraku, Musa akhi, Musa saudaraku, bukan seayah itu karena memang hubungan nasabnya bersambung, tapi dalam hukum agama dihukum seperti hubungan seayah. Saking akrab, saking dekatnya mereka. Meskipun ibunya bermacam-macam. Artinya bermacam-macam karena nasab paling kuat itu bukan dari sisi ibu, tapi dari sisi ayah. Semua agama Semit, semua agama Timur, ya khususnya dari ranah Semit. Nah, Semit itu kan yang bahasanya Aramaik, Ibrani, Suryani, Arab. Berarti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua mengakui bahwa nasab itu bukan dari ibu tapi dari ayah.
Makanya orang Nasrani untuk menentukan seseorang itu Yahudi apa bukan boleh dilihat dari darah ibu, tapi untuk menentukan kabilahnya harus lihat dari sisi ayah. Karena kabilah itu menentukan nasab, sedangkan keyahudian bisa ditetapkan berdasarkan ras. Bisa dipahami ya? Wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Aku orang yang paling utama ketika dihubungkan dengan Isa putra Maryam. Wa innahu nazilun. Ingat, Nabi Isa itu pasti akan turun. Fa'rifuh, maka kenalilah dia. Kenapa kita harus belajar tentang sifat Nabi Isa, tinggi badannya, rambutnya, kulitnya? Karena perintah Rasulullah kita disuruh kenali Nabi Isa. Sehingga apabila Allah panjangkan umur kita dan beliau datang, kita kenal itulah orang yang akan menjadi pemimpin kita yang wajib kita ikuti. Karena itu adalah utusan Allah. Nah, fa innahu rajulun. Beliau adalah laki-laki yang yanzi'u ilal humrati wal bayad. Kulitnya itu ada campuran warna merah dan putih. Sudah saya jelaskan tadi. Ka'anna ra'sahu yaqtur. Seakan-akan rambutnya itu menurunkan air, seperti orang pakai minyak, ya. Saking gantengnya, saking orang kalau pakai minyak sampai berkilat itu kan kalau dilihat di kamera enak dilihat. Nah, Apa itu klimis? Oh, klimis itu. Jangankan pakai sisir, pakai tangan aja berbekas itu kalau dia. Saking ini ya. Subhanallah. Biar Nabi Isa aja, kalian jangan. Ketawa nanti saya. Wa illam yusibhu ballah, walaupun tidak kemudian rambutnya basah. Beliau rambutnya memang seperti itu, alami, bukan karena pakai minyak orang aring. Masih ingat minyak orang aring ya? Masih ingat minyak orang aring dulu? Nah, kita rambut seperti itu kalau pakai minyak orang aring. Nabi Isa tanpa pakai minyak, rambutnya sudah seperti itu. Berkilau indah, seakan-akan dilihat dari jauh ada air yang di rambut beliau yang bisa kemudian menetes. Saking indahnya rambut beliau Allah ciptakan. Wa innahu yaduqqus salib. Nabi Isa itu akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yafidul mal, harta melimpah ruah. Wa yadha'ul jizyah, dan beliau menghapuskan jizyah. Wa innallaha yahliku fi zamanihil milala kullaha. Pada zaman beliau Allah akan hancurkan semua agama. Ini yang saya maksud tadi, tidak ada satupun lagi agama. Sejarah agama berhenti kecuali Islam. Ghairal Islam, kecuali Islam saja. Yang lain selesai. Nggak ada lagi Zoroaster, tidak ada lagi Yunani kuno, tidak ada lagi mitologi ini, mitologi sana. Semua hilang. Wa yahlikullahul masihad dhalal a'war al-kadzdzab. Pada masa itu Allah juga menghancurkan al-masih yang sesat. Siapa al-masih yang sesat? Dajjal. Al-a'war, yang matanya cacat. Al-kadzdzab, pendusta. Wa yulqillahul amanah. Allah kemudian menurunkan amanah. Jadi amanah diturunkan ke atas muka bumi. Yang selama ini sudah hilang, Allah turunkan kembali. Hatta yar'al asadu ma'al ibil, hingga onta-onta itu digembala di tengah-tengah singa. Wan namiru ma'al baqar, lembu-lembu digembalakan di tengah kawanan harimau. Wadhi'abu ma'al ghanam, begitu juga dengan kambing-kambing digembalakan di tengah-tengah kawanan serigala. Wa yal'abu sibyanu ma'al hayyat, anak-anak kecil akan bermain dengan ular-ular. Bukan ular-ularan, ular beneran. Jadi kalau sekarang anak kecil main ular-ularan, nanti ular beneran jadi mainannya. La yadurru ba'dhum ba'dha, tidak ada satupun yang saling menyakiti, saling memberi mudarat terhadap yang lainnya. Onta tidak dimakan oleh singa. Kenapa? Karena singanya sudah kenyang. Barakahnya Allah turunkan, rahmatnya Allah turunkan.
Sehingga tidak ada lagi yang saling bunuh-membunuh. Hatta binatang saja akur, apalagi manusia. Saat itu. Jangankan manusia, binatang saja akur. Kenapa? Karena banyaknya barakah yang Allah turunkan. Apa tanda barakahnya? Turunkannya amanah. Karena ketika amanah Allah sudah dijalankan, maka barakah mesti timbul, mesti muncul. Dan ketika barakah sudah muncul, maka ridha Allah dapat. Kalau ridha Allah sudah dapat, maka semuanya menjadi aman, tentram. Tak ada lagi singa. Melihat singa seperti melihat onta. Melihat harimau seperti melihat kucing. Sama saja. Tidak lagi saling memudaratkan. Bayangkan kita yang besar saja tak berani main ular. Nanti anak kecil main ular. Tapi tidak sampai disakiti oleh ular. Sampai tidak dipatok. Kenapa? Karena ularnya pun sudah dapat hukum amanah dari Allah. Ini hambaku, jangan engkau sakiti. Sedangkan ular pun adalah makhluknya Allah. Itulah bentuk kesejahteraan masa itu. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat. Ini riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah disebutkan begini. Wayarji'us salm. Kedamaian akan tercipta saat itu. Wayattakhidus suyufa manajil. Pedang-pedang akan kembali ke sarung-sarungnya. Tidak ada lagi yang pakai, karena tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pembunuhan. Watadhabu humatu kulli dhati humatin. Dan setiap racun berbisa akan kembali ke tempat asalnya. Nggak ada lagi bisa, nggak ada lagi racun. Jadi kemungkinan apotek nggak lagi jual obat racun, karena nggak ada racun. Wan tunzilus sama, langit menurunkan hujan. Tapi yang diturunkan apa? Hujan saja enggak, rizqoha, bersama dengan rizkinya. Setiap kali hujan mesti ada rizki yang Allah turunkan. Real. Bukan real itu nanti turun buah apel, bukan begitu. Tapi bersamaan dengan hujan turun barokah yang kemudian menumbuhkan tanam-tanaman di muka bumi. Terjadi kesuburan, tidak ada lagi paceklik. Tidak ada lagi tanah yang kering. Semuanya subur. Semua tempat orang kemudian kenyang masa itu. Wa tukhrijul arda barakataha. Bumi pun mengeluarkan berkahnya masa itu. Nah, dalam bahasa yang lain, orang yang taat kepada Allah maka akan menyebabkan Allah ridha. Keridhaan Allah menyebabkan semua makhluk Allah yang lainnya pun jadi ridha. Ketika Allah ridha, makhluk-makhluk Allah ridha, barakah mana yang tidak akan dicapai? Kenapa sering kita nyari duit 10 juta tapi yang habis 15 juta? Mungkin barakahnya Allah cabut. Duitnya banyak tapi barakahnya tidak ada. Ada orang dapat duit 1 juta sebulan, tapi dia bisa hidup dengan 600-700 ribu rupiah. Dia bisa nabung lagi 300 ribu. Kenapa? Mungkin barokahnya banyak. Nah, itu ukuran rezeki. Maka jangan minta rezeki yang banyak. Minta rezeki yang halalan thayyibah. Halal lagi baik. Tujuannya apa? Biar dapat barokah. Banyak belum tentu barokah. Barokah pasti banyak. Apa makna banyak dalam hukum agama? Cukup. Hukum banyak cukup. Makanya di dalam surah An-Najm ketika menjelaskan tentang Allah itu disebutkan begini. Innahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang bisa membuat orang menangis sekaligus membuat orang tertawa. Innahu huwa ma'amata wa ahya. Allah lah yang kemudian menghidupkan juga mematikan. Selang beberapa ayat sesudahnya itu ada kalimat lagi, innahu huwa aghna wa aqna. Allah yang memberi kekayaan dan mencukupkan. Jadi Allah nggak ngasih miskin, Allah ngasih kaya dan ngasih cukup. Jadi nggak ada istilah miskin dalam agama.
Yang bilang miskin itu bukan Allah kita. Lantas Ustaz, kenapa dalam ilmu fikih ada hukum fakir dan miskin? Kenapa? Karena kita yang membuat diri fakir, kita yang membuat diri miskin. Padahal Allah aghna, mencukupkan. Nah, apa sebab kita fakir? Bisa jadi karena malas. Bisa saja karena mungkin dijauhi keluarga karena kita ribut dengan keluarga. Atau jauh dari orang-orang baik karena kita tidak suka bersama orang-orang baik. Bisa saja kan? Allah pasti cukup. Atau sebenarnya rezeki yang Allah kasih sudah cukup, tapi karena sistem dibuatnya tidak Islami, membuat kemudian rezekinya tidak cukup. Kenapa? Karena sistem ekonominya bersifat rentenir, lalu rezeki yang Allah kasih menjadi tidak cukup. Yang salah Allah apa manusia? Nah, jadi Allah aghna wa aghna. Nah, maka kembali ke cerita malam Jumat ya. Ketika saya sebutkan kalau Allah ngasih 2 juta, jangan hidup 2,5 juta. Kalau dikasih 2 juta, jangan hidup gayanya 3 juta. Kalau dikasih 1 juta, makanlah mungkin sekitar 500.000. Jangan dikasih 1 juta, makannya 2,5 juta. Berbahaya. Pakaiannya juga sama. Handphonenya juga sama. Kalau gajinya 1 juta terus kemudian kredit handphone sebulan 600.000, itu bunuh diri namanya. Lalu tiba-tiba cari sedekah ke orang. Kenapa? Saya miskin, nggak cukup. Ya jelas nggak miskin. Nanti kredit HP-nya 600.000 sedangkan gaji 1 juta. Nah, itu yang salah. Jadi kadang-kadang kesalahan itu ada di kita tapi tanpa kita sadar, tidak menyadari. Baik. Wallahu a'lamu bishawab. Maka dari sini kita paham ada 4 tugas Nabiullah Isa alaihi salam. Yang pertama kemudian menghancurkan salib, yang kedua membunuh babi, ada tambahan kera, yang ketiga apa? Menghapus jizyah, yang keempat kesejahteraan. Yang menjaga kesejahteraan terwujud di tengah-tengah umat manusia. Yang paling menarik adalah selain dari 4 tugas ini, harus dipahami bahwa Nabi Isa itu tetap punya tugas utama, yaitu membunuh Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang Nabi. Hanya Nabi dan Rasul saja yang bisa membunuh Dajjal. Berhubung tidak ada lagi Nabi masa itu, maka hanya Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal, karena Nabi Isa lah satu-satunya Rasul. Nah, jadi kalau nanti ada preman mengatakan biar saya bunuh Dajjal, insya Allah nggak akan terbunuh tuh Dajjal. Dia yang dibunuh Dajjal. Jadi tidak usah preman dengan Dajjal, pasti kalah. Saya preman Tanah Abang, jangankan preman Tanah Abang, preman Rusia aja nggak laku masa itu. Preman Rusia aja nggak laku, apalagi preman cuma preman Tanah Abang, ya kan? Kenapa nggak laku? Karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dan menundukkan Dajjal kecuali seorang Nabi dan Rasul. Nah, itu ingat baik-baik. Nah, maka wajib kemudian pembunuhan itu, kematian Dajjal itu harus di tangannya Nabi Isa. Di dalam hadis Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an ada kalimat begini. Fayanzidu 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Nabi Isa turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Ini sudah saya jelaskan dulu. Yang dimaksud sebelah timur Damaskus oleh Ibnu Katsir adalah di menara sebelah timur Masjid Umayyah yang ada di Damaskus. Turunnya di situ. Lalu beliau melakukan sholat subuh di masjid itu bersama dengan pasukan kaum muslimin sebelum kemudian berangkat bertemu dengan Dajjal. Idza taqta'a ra'sahu, apabila kemudian beliau menganggukkan kepalanya, qatar, tumpahlah air. Wa idza rafa'ahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, tahaddara minhu jumanul kallu'lu', maka mengalirlah butiran-butiran air seperti mutiara dari kepalanya. Fala yahillu likafirin, tidaklah halal bagi orang kafir
yajidu riha nafsihi, yang mendapati bau nafasnya Nabi Isa. Nabi Isa tuh punya bau nafas, harum. Orang kafir yang mendapati harumnya bau nafas Nabi Isa, illa mat, pasti mati. Wa nafasuhu, nafasnya Nabi Isa itu yantahi haitsu yantahi tarfu, sejauh mata memandang. Jadi kalau sudah tidak terlihat lagi orangnya dengan mata, hilanglah baunya, tidak lagi tercium. Tapi kalau orangnya sejauh apapun masih terlihat, maka orang kafir meninggal ketika mencium bau Nabi Isa, nafasnya ya. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabilut, lalu beliau mengejar Dajjal sampai mendapatinya di pintu gerbang kota Lut. Terkait dengan kota Lut, search saja nanti di Google, di mana letaknya di Palestina. Ya, kalau saya nggak salah ingat lagi, itu di wilayah di selatannya Tel Aviv di bawah, tidak jauh dari Tel Aviv ibu kota Israel, masih di wilayah Palestina. Fayaqtuluh, dan dibunuh. Jadi belum sempat masuk ke kota, dia ingin lari masuk ke dalam kota. Begitu sampai di pintu gerbang, belum sempat masuk ke kota Lutnya, dibunuh di pintu gerbang kotanya. Thumma ya'ti Isa bin Maryam, lalu kemudian Isa bin Maryam datang. Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun, lalu ada satu kaum yang mendatangi Nabi Isa. Qad asamahumullah, yang sudah diampuni oleh Allah. Sudah dimaksumkan artinya sudah dihapus kesalahannya oleh Allah. Liyamsah an wujuhihim, lalu dia usapkanlah oleh Nabi Isa wajah mereka. Makanya namanya Al-Masih itu, mengusap kan. Itu salah satu maknanya. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, orang yang diusap oleh Nabi Isa itu akan disampaikan posisi atau tempatnya di surga. Siapapun yang diusap pasti jadi ahli surga. Masa itu. Sekarang jangan berharap, nggak ada yang ngisap. Nggak ada yang usap masuk surga hari ini. Itu nanti. Akan tetapi Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitani wal Malahib mengatakan, pertemuan pertama antara Nabi Isa dengan Dajjal itu bukan di Baitul Maqdis. Nabi Isa setelah dari Damaskus sholat itu berangkat ke Baitul Maqdis. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis ada wilayah namanya Aqabah Afiq. Disitulah ketemu dengan Dajjal. Dajjal itu kalau lihat Nabi Isa meleleh tubuhnya seperti garam yang meleleh di dalam air. Itu Dajjal. Maka apa yang dilakukan oleh Dajjal? Kabur. Dia lari, dikejar oleh Nabi Isa. Ya. Jadi mungkin dia di Aqabah Afiq itu sedang ingin mengepung kaum muslimin, karena kaum muslimin saat itu ada di Baitul Maqdis. Pasukan kaum muslimin itu di Baitul Maqdis dikepung oleh Dajjal. Sehingga kaum muslimin tidak lagi punya celah untuk keluar. Datang Nabi Isa. Begitu datang Nabi Isa, lari dia. Nabi Isa bisa saja membunuh Dajjal dengan cara tidak melakukan apapun. Karena ada dua unsurnya. Satu, asal dia lihat Nabi Isa, dia meleleh. Yang kedua, bau nafas Nabi Isa, orang kafir manapun akan mati. Tapi Allah mentakdirkan cara yang berbeda. Nabi Isa sengaja kejar, lalu ditombak oleh Nabi Isa dalam hadis Nawas sampai keluar darah. Tujuannya apa? Kenapa dibunuh sampai ditombak, sampai keluar darah? Untuk membuktikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan saat itu bahwa ini bukanlah Tuhan. Masa Tuhan berdarah dan mati? Nah, itu tujuannya. Supaya apa? Karena setelah itu Nabi Isa alaihi salam akan memerangi sisa-sisa orang-orang pengikut dari Dajjal sampai habis semuanya, khususnya Yahudi. Karena beliau tidak lagi terima jizyah. Semua pilihannya dua. Kalau masa Nabi kan pilihannya masuk Islam atau bayar jizyah. Pada masa itu karena tidak ada jizyah, pilih Islam atau mati. Karena tidak ada jizyah, karena hukumnya dihapus. Hanya pada masa itu, pada masa Nabi Isa saja. Nah, saat itu. Nah, itu sebabnya kemudian setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa bersama kaum muslimin itu memerangi sisa-sisa pengikut dari Dajjal yang tidak mau beriman kepada beliau, termasuk khususnya Yahudi.
Disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Jadi itu perang yang diwajibkan ada. Karena sabda Rasulullah. Fayaqtuluhumul muslimun, kaum muslimun akan membunuh mereka. Hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai orang Yahudi harus bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajaru awisyajar, batu dan pohon atau pohon itu berkata, ya muslim, wahai muslim. Jadi yang dipanggil bukan Nabi Isa, siapapun yang berada dalam jamaah Nabi Isa itu akan diberitahukan, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi. Ini ada Yahudi di belakangku, lagi sembunyi. Kata pohon, kata batu, ini ada Yahudi nih, sembunyi nih. Fata'ala faqtul, cepat-cepat datang sini, bunuh orang ini. Sampai pohon dan batu pun tidak mau digunakan sebagai tempat persembunyian orang Yahudi masa itu. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad itu pohonnya Yahudi. Apa itu pohon gharqad? Dalam bahasa Arab ada pohon namanya ausajah. Dia pohonnya itu gak beraturan. Kalau dilihat dari jauh seperti rambut keriting pohonnya. Kalau dia sudah mau besar ketika disebut besar bukan besar tinggi ya. Ya setengah lemari inilah kira-kira. Itu berduri. Ketika sudah berduri, keluar durinya tajam, maka pohon ausajah itu oleh orang Arab disebut dengan rarqadah. Bahasa Latinnya atau bahasa biologinya lucium. Bahasa Latinnya. Orang kalau bahasa biologi kan ada kan jenis-jenis tanaman itu ya. Ada yang nyebut juga apa? Box thorn. Allahu a'lam. Saya bukan ahli biologi. Saya mau ngasih tahu saja buat teman-teman bahwa memang jenis pohon itu ada. Dan pohon itu paling banyak tumbuhnya di tanah Arab. Dulu Masjid Rasulullah itu Masjid Nabawi, sebelum didirikan masjid, itu kan tanah dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Yang tanahnya itu kemudian diganti rugi dari duitnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu di tanah masjid itu dulu banyak sekali pohon gharqad sampai harus ditebang untuk bangun masjid. Kuburan Baqi yang di Madinah itu dulu disebut dengan Baqi'ul Gharqad. Baqi' Gharqad. Kenapa? Banyak pohon gharqad di situ. Sehingga ditebang-tebang untuk dipakai sebagai tempat kuburan. Nah, hari ini salah satu proyek yang paling besar digarap oleh Yahudi menanam pohon gharqad. Itu proyek nasional, menanam pohon. Pohon yang ditanam salah satunya yang paling banyak tuh gharqad. Coba lihat tuh, banyak sekali beritanya tuh. Bahkan banyak gambar-gambar tuh ada lahan yang tadinya tuh nggak ada apa-apa, kosong, pohon gharqad semua ditanam seperti kita nanam jagung, tapi bukan yang food estate ya, bukan jagungnya food estate ya. Tadi saya bilang jagung ada yang nyambung nanti, nah, bukan itu. Baik, nah itulah terkait dengan kota Lut itu disebut juga dengan nama lain Diospolis namanya. Jaraknya 10 km dari kota Ramlah, 20 km dari Java, dan 100 km dari Haifa. Haifa itu yang dekat dengan Laut Mediterranean, kota kedua terbesar setelah Tel Aviv. Allahu a'lamu bishawab. Diambil tahun 1948 oleh orang Yahudi. Tahun 1000 saya lupa harinya. Jadi ada hari di mana kemudian tidak ada lagi peperangan. Ketika kaum muslimin sudah diam, menganggap peperangan sudah ada di tahun itu, tiba-tiba kemudian orang-orang Israel pagi harinya datang dengan jet-jet tempur dan tank, membombardir kota Lut, sampai-sampai banyak orang meninggal dunia termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan mereka membunuh orang hidup-hidup di dalam masjid. Ketika orang-orang penduduk Lut keluar dari kotanya, itu semua perhiasan di tubuh mereka dirampas, wajib buka. Jadi nggak boleh bawa perhiasan, diambil semuanya oleh Yahudi. Jadi mereka hanya bawa pakaian seadanya saja. Itu penduduk kota Lut.
Nah, Dajjal dibunuh di kota itu. Di pintu gerbangnya. Rajanya Yahudi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yahudi pasti kalah. Yahudi pasti kalah. Hanya masanya saja, hanya Allah yang tahu. Jadi itulah kira-kira yang harus dipahami terkait dengan pembunuhan Dajjal. Sedikit saya tambahkan terkait dengan kata Yahudi di dalam bahasa atau dalam literatur Arab. Jika ada yang bertanya, Ustadz, dari manakah kata Yahudi itu berasal? Di dalam Islam ada 3 pendapat terkait dengan kata Yahudi. Pertama, kata Yahudi itu berasal dari kata al-hawadah, kata Ibnu Katsir. Kata al-hawadah itu berarti kasih sayang. Bisa juga berasal dari kata tahawada, yang berarti orang yang sudah kembali kepada kebaikan, tobat. Makanya ada kalimat inna hudna ilaih, itu perkataan Nabiullah Musa di dalam Al-Quran. Inna hudna itu dari jadi Yahud tentu. Sesungguhnya kami taubat kepadamu ya Allah. Itu pendapat pertama. Yahudi adalah kata dari pertobatannya orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, yang kemudian diampuni berkah kasih sayangnya Allah. Itu kalimat pertama Yahudi dari sisi pemahaman Islam. Pendapat yang kedua itu lebih melakukan pendekatan secara historis. Pendekatan historis, kata Yahud itu berasal dari salah satu anak Nabi Yakub, namanya Yehuda. Yehuda itulah yang kemudian kabilahnya itu dipakai sebagai nama panggilan orang-orang Yahudi. Karena mereka punya 12 kabilah semuanya. Nah, sudah 2. Yang ketiga, ini pendapatnya Abu Amru bin Al-Ala. Kata beliau, kata Yahud itu dari sebutan karena mereka ketika membaca kitab Taurat yatahawwadun, mengangguk-anggukkan kepala. Coba tuh orang Yahudi kalau baca Taurat tuh masih gini. Coba lihat videonya. Yatahawwadun. Dari situlah kemudian diambil kata Yahudi. Jadi ada 3 pendapat. Ketiga-tiganya ini ketika dikaji secara mendalam semuanya benar. Benar dalam arti kata, pemahaman kata Yahudi itu selalu mempunyai 3 unsur ini. Secara historis, secara perilaku pengamalan mereka, dan yang ketiga sifat. Itu 3 tuh. Itu dalam Islam. Kalau kita belajar perbandingan agama misalkan, biasanya yang paling banyak penyebutan kata Yahudi itu pendekatannya dari sisi historis tadi, yang berasal dari Yehuda itu. Pendekatan historis. Tapi kalian harus tahu bahwa di dalam Islam ada 3 maknanya. Dari mana asal kata Yahudi itu. Yang menarik adalah Al-Quran ketika menyebut mereka di dalam Al-Quran itu menggunakan 2 pola kata. Bani Israel dan Yahudi. 2 tuh kata. Penggunaan 2 kata Bani Israel dan Yahudi ini dalam Al-Quran, ini dalam perspektif Al-Quran, itu mempunyai perbedaan. Jadi teman-teman kalau ketemu ayat yang menyebut Bani Israel dengan menyebut Israel, itu ada unsur atau sifat yang berbeda yang harus dipahami. Ada karakternya, karakter ayatnya. 1, kalau disebut Bani Israel, itu bisa saja mengandung makna orang-orang yang sebelum Nabiullah Musa dan juga sesudah Nabiullah Musa. Itu Bani Israel. Karena Bani Israel itu merujuk kepada Nabi Yakub yang dalam Al-Quran disebut sebagai Israel. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Siapa Israel? Nabi Yakub. Israel dalam bahasa Ibrani kalau diartikan ke bahasa Arab itu artinya Abdullah. El Tuhan, Isra hamba. Israel hamba Allah. Sama menyebut Israel dengan Abdullah, itu sama. Secara bahasa, ya. Itu sama artinya secara bahasa dengan, makanya Nabiullah
Yakub itu dipanggil dengan Israel. Cuma nama ini sekarang dipakai untuk negara oleh Zionis, laknatullahi alaihi. Ini yang jadi masalah. Itu namanya baik dipakai oleh setan. Jadi nama nabi, laqab nabi yang dipakai oleh setan itulah Israel. Menunjukkan bahwa kata Bani Israel tidak selamanya menunjuk kepada orang yang salah. Jadi dalam Al-Quran ketika menyebut Bani Israel, itu bicara bisa saja mengandung orang yang baik, bisa saja mengandung orang yang jahat. Kenapa? Karena dari kalangan Bani Israel itu ada hamba Allah yang mulia. Salah satunya Nabi Yakub. Dan anak-anak beliau. Anak beliau itu kan Bani Israel, anaknya Israel. Yusuf, salah seorangnya. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Siapa yang tidak beriman bahwa beliau Nabi dari kalangan Muslim, tidak diterima imannya oleh Allah. Yang menunjukkan kita percaya dari kalangan Bani Israel, itu ada hamba-hamba Allah yang tingkatannya bahkan lebih tinggi dari kita. Karena Nabi dan Rasul kan. Lebih tinggi tingkatannya dari kita. Itu yang harus kita yakini, wajib. Itu satu. Yang kedua, ketika disebut Yahudi, itu sangat berkaitan dengan periode setelah turunnya kitab Taurat. Artinya periode Nabiullah Musa dan seterusnya, bukan yang sebelumnya. Kenapa? Terkait dengan pemahaman bahasa tadi, bahwa salah satu kata Yahudi merujuk kepada doa Nabi Musa, inna hudna ilaih, sesungguhnya kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadi dalam Al-Quran, kalau teman-teman baca kata Yahudi, selalu bicara dari sisi masanya Nabiullah Musa dan seterusnya, bukan sebelum. Berbeda dengan Bani Israel, bisa sebelum, bisa sesudah. Kemudian terkait dengan makna pertama Bani Israel tadi, kalau Bani Israel bisa yang baik, bisa yang buruk, maka Yahudi selalu dalam makna yang buruk. Walaupun dasar maknanya dari kata hawadah, seperti kata Ibnu Katsir, kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang turun daripada keburukan mereka yang terus-menerus melanggar perintah Allah. Makanya kata Yahudi itu disematkan kepada orang yang sering ingkar. Baikkan baik diampuni, lakukan lagi kesalahan diampuni, lakukan kesalahan lagi diampuni. Makanya banyak orang kalau sudah ngelakuin kesalahan terus-menerus, sekarang begini, terus tobat, lakuin lagi tobat. Sifatnya Yahudi itu, walaupun dia bukan Yahudi. Makanya mak-mak kita dulu sering nyebut, kamu ini sifat jangan seperti Yahudi. Kenapa mak kita nyebut begitu? Karena sifat itu sangat jelas disebutkan oleh Al-Quran. Itu harus dipahami. Terakhir, Bani Israel itu bicaranya bisa saja dalam makna yang umum, hanya sebagai pemberitahuan. Tapi ketika bicara Yahudi pasti ada hukuman, celaan, hinaan. Coba lihat. Semua ayat yang menyebut kata Yahudi mesti ada kata celaan, hinaan, hukuman dan ancaman. Tapi berbeda dengan Bani Israel, penyebutan kata Bani Israel dalam Al-Quran belum tentu ada ancaman. Hanya sekedar pemberitahuan. Dan satu hal yang harus teman-teman ingat. Di dalam Al-Quran, kisah yang paling banyak disebutkan adalah kisah Bani Israel. Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau saya tidak salah ingat, 125 kali disebut. Sedangkan Rasulullah hanya 4 kali. Nabi kita yang dapat Al-Quran saja namanya disebut 4 kali. Muhammadnya 3 kali, Ahmadnya 1 kali. Sedangkan Nabiullah Musa itu yang paling banyak. Apa sebabnya? Karena ada dari hamba-hamba Allah, dari umat yang terdahulu, yang pelanggarannya sangat luar biasa. Sudah diberi nikmat melanggar lagi, sudah diampuni melanggar lagi. Dan nikmat yang diberikan belum tentu pernah kita rasakan hari ini. Tapi tetap membangkang. Dikasih makanan dari surga, minta bawang merah. Itu orang Yahudi itu. Saking gak bersyukurnya itu. Semua ada gak bersyukurnya. Ada keras kepalanya. Ada batoknya terbuat dari batok kelapa pun. Iya. Itu Yahudi itu. Makanya kenapa paling banyak dicerita? Supaya jadi pelajaran. Jangan punya sifat seperti
Yahudi. Makanya mak kita dulu bilang, nak, jangan kau punya sifat seperti sifat Yahudi. Itu alasannya. Sesederhana itu. Jadi pahami kisah ini, pahami makna yang saya sampaikan ini. Jangan sampai kemudian kita dicap sama dengan Bani Israel. Maaf, dengan orang-orang yang salah dari kalangan Bani Israel. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Masih banyak waktunya. Kalau ada, saya buka. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dan selesailah pembahasan tentang Nabiullah Isa alaihissalam. InsyaAllah 2 minggu lagi kita cerita Ya'jud dan Ma'jud. Siapa itu Ya'jud dan Ma'jud? Apakah ada keturunannya Ya'jud Ma'jud sekarang ini atau tidak? Nah, nanti kita ceritakan.